Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita bahas tentang soal Pitagoras. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Suatu segitiga siku-siku panjang hipotenusanya adalah 17 cm. Nah, hipotenusa itu apa? Hipotenusa itu sama saja dengan sisi miring. Nah, lanjut. Dan panjang salah satu sisi tegaknya adalah 15 cm. Nah, yang ditanyakan nih, panjang sisi tegak lainnya adalah, untuk rumusnya ada C sama dengan, untuk C ini sebagai sisi miring. Sisi miring adalah sisi terpanjang. Karena dia ini sisi terpanjang, nanti untuk sisi yang lainnya dijumlahkan. Ingat-ingat ya. Jadi nanti A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Kemudian diakarkan, seperti itu. Kemudian untuk rumus yang B. Nah, sisi yang B ini, sisi yang bukan terpanjang. Jadi untuk rumusnya, C ini karena dia ini terpanjang, kita tulis di depan. C kuadrat dikurangi dengan apa? Yang belum ada adalah A, nanti dikurangi dengan A kuadrat, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah sisi A. Nah, sisi A juga sama, dia ini bukan sisi terpanjang. Jadi karena bukan sisi terpanjang, nanti yang depan adalah sisi C. Sisi terpanjang kita tulis di depan, kemudian dikurangi dengan apa? Yang belum ada adalah sisi B. Jadi nanti dikurangi dengan B kuadrat. Nah, seperti itu rumusnya. Nah, sekarang kita lihat di soalnya. Hipotenusanya adalah 17 cm. Hipotenusa itu adalah sisi miring. Nah, di sini untuk sisi miring adalah sisi C. Kemudian panjang salah satu sisi tegaknya adalah 15 cm. Nah, jadi untuk sisi tegak yang ini boleh kita tulis sebagai A, boleh juga sebagai B. Ya. Jadi yang diketahui adalah sisi C sama dengan 17. Nah, boleh sisi A atau boleh juga sisi B. Terserah kalian mau yang apa ya. Nah, kalau saya di sini maunya sisi B. Nah, sisi B-nya adalah 15 cm. Jadi nanti yang ditanyakan adalah apa? Panjang sisi tegak lainnya. Yang belum ada adalah A. Nanti yang ditanyakan adalah sisi yang A. Seperti itu. Nah, kalau misalkan yang B ini, kita ganti menjadi A misalkan. Tadi kan sudah saya bilang, boleh A, boleh B ya. Kalau misalkan ini A, 15 cm. Nanti yang ditanyakan adalah B. Seperti itu. Untuk rumus A sama rumus B sama saja. Kenapa bisa sama? Karena sisi C ini di depan. Ingat-ingat ya, kalau sisi C di depan pasti sisi lainnya dikurangi. Jadi untuk yang ini, caranya adalah A sama dengan, pakai rumus ini ya. A sama dengan C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Kita masukkan 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. Nah, boleh pakai cara cepat. Untuk rumus cepat ini kalian boleh gunakan untuk angka 11 sampai dengan angka 19 ya. Nah, 17 kan termasuk nih, antara 11 sampai dengan 19. Cara cepatnya seperti ini, 17 kuadrat. Nah, kita fokus ke satuan. Nih, satuan itu yang paling belakang ya. Jadi 17 kita jumlahkan dengan angka 7. Hasilnya berapa? 17 tambah 7, 24. Nanti hasil ini ada 3 digit, 24. Kemudian kita kuadratkan satuannya. 7 pangkat 2, 49. Nah, kita jumlahkan. 9, ini 8, ini 2 ya. Jadi 17 kuadrat hasilnya 289. Kemudian dikurangi dengan 15 kuadrat. Kita coret-coret lagi pakai cara cepat. 15 satuannya 5. Jadi 15 ditambah 5 berapa? 20. Kemudian yang ini kita kuadratkan. 5 pangkat 2 adalah 25. Kita jumlahkan 5, 2, 2. 15 kuadrat adalah 225. Nah, kita kurangi nih. 9 kurangi 5 berapa? 4. 8 kurangi 2 berapa? 6. 2 kurangi 2, 0 ya. Nah, hasilnya adalah akar dari 64. Berapa nilainya?
Akar 64 adalah 8. 8 apa? Yang ini pakai satuannya cm, jadi 8 cm. Nah, untuk yang sampingnya juga sama nih. Kalau misalkan 15 cm ini, kalian ibaratkan A. Kalau tadi kan ibarat B, sama saja ya. Nanti yang dicari nilai B nih. Kan rumusnya sama. C ini di depan. Pakai rumus ini. C kuadrat dikurangi A kuadrat, sama saja. C kuadrat 17. Pangkat 2 kurangi 15. Pangkat 2. Nih, A-nya 15. Nah, kesininya juga sama. 289 kurangi 2, 25. Akar 64, 8 cm, seperti itu. Jadi untuk catatan dari rumus Pitagoras, untuk cara mengingatnya seperti ini ya. Untuk C ini adalah sisi miring. Sisi miring ini sisi terbesar atau sisi terpanjang. Karena terpanjang, sisi yang lainnya dijumlahkan. B ini bukan sisi terpanjang. Pasti nanti depannya adalah sisi terpanjang dikurangi sisi lainnya. Dapat dipahami? Yang ini juga sama, bukan sisi terpanjang. Jadi nanti untuk rumus depannya C ini di depan. Kemudian dikurangi dengan sisi lainnya. Tapi kalau misalkan kalian masih belum paham terkait rumus dari Pitagoras, nanti di bagian layar akhir akan saya cantumkan videonya ya. Kalian boleh lihat di situ. Kemudian untuk trik cepat dari angka belasan dikuadratkan, nanti akan saya cantumkan juga videonya di bagian layar akhir. Tapi kalau misalkan videonya nggak ada, kalian boleh cek di bagian deskripsi video ya. Oke, seperti biasa di sesi akhir saya kasih latihan soal untuk kalian. Coba kalian kerjakan. Jika sudah ketemu hasilnya, kalian boleh langsung tulis di kolom komentar. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.